Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas sedikit agak mungkin asing di beberapa orang dan mungkin lucu juga. Tapi ini perlu disampaikan karena memang kita pembahasan ini butuh ilmu ya, bukan asal-asalan. Nah, pertanyaan seperti ini, apakah boleh berkurban menggunakan ayam atau berkurban dengan ayam? Nah, jangan langsung disalahkan, jangan langsung disekak, jangan langsung di skip ya kalau ada orang bertanya seperti itu, tapi dijawab by ilmi ya, dengan ilmu. Nah, orang berkurban itu artinya dia mengeluarkan sesuatu yang dia kurbankan, karena kurban itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Nah, hewannya secara syariat, secara fikih sudah ditentukan, yaitu contoh unta, sapi, ataupun mungkin bisa pakai kerbau karena itu pengkiasan dari sapi, dan juga bisa pakai kambing. Namun untuk orang yang tidak mampu, mereka boleh menyembelih hewan apa saja asal hewan itu halal ya. Menyembelih hewan apa saja sebagai kurban asal hewan itu halal. Tapi bukan kurban secara syar'i. Namun kita dapat kesunahan ketika tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kesunahan kurban itu salah satunya yaitu kesunahan mengalirkan darah hewan, tentunya dengan cara disembelih, dan tentunya lagi hewan itu yang halal secara syariat. Bisa ayam, bisa entok, bisa bebek, bisa angsa, bisa burung perkutut, bisa burung puyuh, yang penting dia halal. Kenapa seperti itu? Ya memang di dalam kitabnya ada yang mengatakan di tanggal 10 itu sunnah mengalirkan darah dengan cara disembelih tadi, yaitu hewan yang halal. Paling tidak seperti ini, analoginya seperti ini pernah disampaikan oleh orang yang sangat saya idolakan, yaitu Gus Baha. Manfaatnya seperti ini. Kenapa menyembelih ayam, menyembelih entok dan lain sebagainya? Manfaatnya biar menjaga hatinya tidak tamak ya, menjaga hatinya tidak tomak, mengharap-harap nanti dapat bagian daging hewan kurban yang disembelih di masjid. Nah, kemudian ketika tidak dapat, kok kebetulan yang kurban juga sedikit, dibagi tidak merata dan tidak mendapatkan ataupun dapat seolah-olah tidak layak, hanya seperti makanan kucing, nanti di dalam dirinya itu tidak gerundel ya, tidak gerundel, tidak tomaknya tidak kelihatan, tidak emosi dengan panitia kurban dan lain sebagainya. Itu menjaga karena di rumah juga sudah ada makanan. Dan di hari itu, hari raya Idul Adha itu tanggal 10, dan lanjut dengan hari tasyreknya, itu kan hari kita makan-makan, terutama tanggal 10-nya, hari makan-makan kan. Ahallallahu mohon maaf. Jadi bahasanya seperti ini. Jadi wa harrama siyam, jadi ahallallahu ta'am wa harrama alaikumus siyam, agak loading ya tak saya. Jadi di situ dihalalkan makanan dan diharamkan berpuasa karena tidak boleh melakukan puasa di bulan itu. Maka itu ada yang mengatakan, ulama mengatakan itu hari makan-makan. Jadi kita makan ya makan yang enak lah. Kalau kita punya ayam ya kita sembelih ayam, sembelih entok, sembelih bebek dan lain sebagainya. Nah, tapi itu apakah termasuk kurban? Ya kurban. Itu kurban, kita mengkurbankan harta kita sendiri ya, walaupun itu nanti untuk kita makan sendiri, untuk kita makan-makan, kita merayakan hari raya itu loh ya. Itu juga kurban kita. Tapi jangan serahkan ke panitia masjid untuk nyembelih ayam, masuk hewan kurban terus bagi-bagi, tidak. Itu untuk kita pribadi yang memang tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban secara syariat, seperti kambing yang cukup umur sehat, kemudian sapi yang usianya 2 tahun, kemudian yang pokoknya secara syariat, secara hukum fikihnya sah lah. Jadi menyembelih hewan di tanggal 10 itu sunnah, mengalirkan darahnya itu, dengan catatan hewannya hewan yang halal. Jadi kurban ayam, kurban entok itu seperti itu maksudnya.
bukan kurban yang secara umum yang kita serahkan ke panitia kurban atau kita sembelih dibagi-bagi, tidak. Dan kita pun sembelih ayam kemudian dibagi-bagi itu juga bagus, itu sedekah juga kan. Nah, itu malah justru termasuk kurban kita ya. Boleh seperti itu ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Jadi jangan langsung tidak boleh kurban dengan ayam, tidak, jangan seperti itu jawabannya. Ya, kaji dulu, dikaji dulu manfaatnya apa dulu. Itu banyak ya. Islam ini sangat luas, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.